Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak 3D dalam channel pembelajaran 3D Week 08. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal penilaian akhir semester atau PAS pada kelas 6 SDMI untuk tema 1 pada semester 1 ini. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan video pembahasan penilaian akhir semester untuk tema-tema yang lainnya. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan PAS. Oke, baiklah adik-adik, ini adalah soal-soal PAS atau penilaian akhir semester untuk kelas 6 pada topik 1 mengenai selamatkan makhluk hidup. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Ayu seorang siswi kelas 6 di SD Sekar Jempiring. Setiap hari sebelum ke sekolah, Ayu selalu sembahyang. Bahkan setiap mengawali aktivitasnya, ia selalu berdoa. Ayu tergolong anak yang cerdas di sekolahnya. Ia selalu memperoleh prestasi yang baik. Berdasarkan cerita tersebut, Ayu telah menerapkan nilai Pancasila khususnya sila ... Oke, berdasarkan cerita tersebut, Ayu adalah seorang yang rajin sembahyang, kemudian setiap aktivitasnya selalu ia awali dengan berdoa. Maka, Ayu telah menerapkan nilai Pancasila khususnya sila yang... Oke, kita perhatikan option yang A yaitu ke-1. Nah, sila ke-1 ini yaitu mengenai ketuhanan adik-adik. Oke, kemudian sila kedua yaitu tentang kemanusiaan. Kemudian yang ketiga tentang persatuan, kemudian sila kelima itu tentang keadilan. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, Ayu itu rajin sembahyang dan berdoa. Nah, ini berhubungan dengan ketuhanan, maka Ayu telah menerapkan nilai Pancasila khususnya sila ke-1. Nah, maka jawaban nomor 1 itu adalah yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Sila Pancasila yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila sesuai gambar tersebut adalah, oke, di sini ada gambar orang-orang sedang melakukan musyawarah adik-adik. Sehingga sila Pancasila yang menunjukkan penerapan nilai pada gambar ini yaitu, oke, kita cermati option yang A yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu berhubungan dengan sembahyang adik-adik. Oke, yang B itu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengenai kemanusiaan. Kemudian yang C itu persatuan Indonesia, yaitu mengenai persatuan dan kesatuan. Kemudian opsi yang D yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, di sini ada permusyawaratan. Permusyawaratan itu sama artinya dengan mencapai sesuatu dengan cara musyawarah. Sehingga opsi yang paling tepat terkait gambar di atas yaitu yang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lanjut ke soal berikutnya. Raditya seorang anak pengusaha, ayahnya sebagai kontraktor dan ibunya pemilik rumah makan mewah. Pada masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, ia sudah menyumbang masker 1.000 kotak masker. Tidak hanya itu, ia juga menyumbang 1 ton beras kepada warga yang terdampak COVID. Perilaku yang dilakukan Raditya merupakan wujud pengamalan nilai Pancasila sila ... Oke, di sini ada Raditya pada masa COVID-19, ia menyumbang 1.000 kotak masker adik-adik. Kemudian juga menyumbangkan 1 ton beras kepada warga yang terdampak COVID-19. Nah, maka tindakan Raditya tersebut mencerminkan tentang kemanusiaan adik-adik. Oke, kita cermati option mulai dari yang A yaitu sila keempat. Nah, sila keempat itu tentang musyawarah adik-adik. Kemudian sila ketiga yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Kemudian sila kedua itu tentang kemanusiaan. Kemudian sila pertama itu tentang ketuhanan. Nah, maka jawaban yang paling tepat berdasarkan ilustrasi pada soal nomor 3 ini adalah perilaku yang dilakukan Raditya tersebut merupakan wujud pengamalan nilai Pancasila yaitu sila kedua, yaitu tentang kemanusiaan. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Bunyi sila Pancasila sesuai lambang tersebut adalah, oke, perhatikan adik-adik di sini ada gambar padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini merupakan lambang sila Pancasila kelima. Bunyi Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang A.
Oke, kita perhatikan di sini ada Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia itu adalah sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian yang option C ini ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah sila Pancasila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Kemudian yang option D ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah sila Pancasila yang pertama dilambangkan dengan bintang. Oke, untuk soal yang nomor 4, jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Lanjut ke soal yang nomor 5. Nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan melalui titik-titik. Oke, kita perhatikan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat diwujudkan melalui A. Gemar melakukan kegiatan sosial karena akan mencalonkan diri menjadi kepala desa. Oke, gemar melakukan kegiatan sosial itu merupakan nilai persatuan dan kesatuan adik-adik. Tetapi, hal ini dilakukan dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih adik-adik. Jadi di sini dilakukan karena mencalonkan diri menjadi kepala desa itu salah adik-adik. Kemudian yang option yang B, bergotong royong membersihkan lingkungan setiap hari Minggu. Oke, di sini ada bergotong royong. Kegiatan bergotong royong itu dilakukan secara bersama-sama, yaitu dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan untuk membersihkan lingkungan setiap hari Minggu. Oke, yang option B ini jawabannya benar. Kemudian yang C, mensyukuri anugerah Tuhan berupa kekayaan alam Indonesia. Nah, mensyukuri anugerah Tuhan ini merupakan pengamalan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan merupakan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian option yang D, menghargai pendapat orang lain saat melakukan musyawarah. Oke, di sini ada musyawarah, yaitu merupakan pengamalan nilai Pancasila sila keempat. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat mengenai nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat itu adalah option yang B, yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan setiap hari Minggu. Lanjut ke soal yang nomor 6. Suari seorang siswa kelas 6 SD Mutiara. Pada pemilihan pengurus kelas, ia terpilih menjadi ketua kelas secara aklamasi. Oke, di sini ada aklamasi. Nah, aklamasi itu artinya pemilihan umum adik-adik. Ia adalah seorang anak yang cerdas dan mudah bergaul. Setiap usul dan saran dari teman-temannya, ia selalu mempertimbangkannya dengan matang. Setiap melakukan kegiatan kelas, Suari selalu melakukan musyawarah dengan teman-temannya. Perilaku yang dilakukan Suari merupakan wujud pengamalan nilai Pancasila sila ke titik-titik. Oke, di sini ada Suari. Nah, Suari itu terpilih menjadi ketua kelas dengan cara aklamasi. Setiap usul dan saran dari teman-temannya ia selalu mempertimbangkan dengan matang, dan setiap kegiatan Suari selalu melakukan musyawarah dengan teman-temannya. Nah, sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh Suari ini merupakan pengamalan nilai Pancasila sila tepat sekali, yaitu sila keempat. Nah, di mana sila keempat ini yaitu terkait dengan bermusyawarah. Kemudian sila ketiga yaitu tentang persatuan, kemudian sila kedua itu tentang kemanusiaan, kemudian sila pertama itu tentang ketuhanan. Maka jawaban nomor 6 yang paling tepat adalah option yang A, yaitu sila keempat. Kemudian kita lanjutkan ke soal muatan bahasa Indonesia, yaitu soal yang nomor 7. Teks yang memuat tentang informasi yang berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan yang sudah dilakukan disebut dengan informasi berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan. Itu disebut dengan, kita cermati option yang A, yaitu teks laporan hasil pengamatan. Nah, teks laporan hasil pengamatan ini merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan fakta-fakta dan hasil pengamatan. Kemudian yang B, teks laporan ilmiah. Nah, teks laporan ilmiah ini berisi tentang hasil penelitian atau kajian suatu masalah adik-adik. Kemudian yang C, teks faktual, yaitu teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar terjadi. Kemudian yang D, yaitu cerita fiksi, merupakan cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau tidak benar-benar terjadi. Nah, maka yang paling tepat yaitu teks yang memuat tentang informasi yang berdasarkan fakta-fakta hasil pengamatan yang sudah dilakukan itu disebut dengan teks laporan hasil pengamatan. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 8, yaitu perhatikan pernyataan berikut ini. Yang termasuk struktur isi laporan hasil pengamatan sesuai pernyataan tersebut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, di sini ada struktur isi laporan hasil pengamatan. Nah, biasanya pada laporan hasil pengamatan itu ada informasi umum,
Kemudian yang kedua itu ada fakta-fakta pengamatan. Kemudian yang ketiga itu ada simpulan adik-adik. Oke, berdasarkan pernyataan ini, yang benar itu adalah yang pertama ada informasi khusus, itu bukan merupakan struktur isi laporan hasil pengamatan. Kemudian yang kedua ada informasi umum, merupakan struktur isi laporan pengamatan. Kemudian yang ketiga ada fakta-fakta, itu merupakan laporan hasil pengamatan. Kemudian ada sinopsis, itu bukan. Kemudian yang terakhir ada simpulan. Nah, simpulan ini juga merupakan struktur isi dari laporan hasil pengamatan. Nah, maka yang termasuk struktur isi laporan hasil pengamatan yaitu nomor 2, 3, dan 5. Maka option yang paling tepat itu adalah option yang D. Oke, lanjut ke soal yang nomor 9. Inti dari suatu paragraf dan menjadi pusat pembahasan dalam sebuah teks atau paragraf dinamakan titik-titik. Oke, option yang A itu ada ide pokok. Nah, ide pokok ini merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks, adik-adik, yaitu menjadi pusat pembahasan dalam sebuah teks atau paragraf. Kemudian option yang B ada ringkasan. Nah, ringkasan itu merupakan bentuk singkat dari sebuah teks atau tulisan. Kemudian ada ikhtisar, yaitu suatu bentuk teks secara singkat yang berisi hal-hal yang penting-penting saja. Kemudian yang D itu ada ide penjelas. Nah, ide penjelas ini merupakan uraian yang berisi beberapa hal penting untuk mendukung atau memperjelas ide pokok. Nah, jawaban yang paling tepat mengenai inti dari suatu paragraf dan menjadi pusat pembahasan dalam sebuah teks atau paragraf itu dinamakan ide pokok. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Lanjut ke soal yang berikutnya. Perhatikan paragraf berikut ini untuk menjawab soal nomor 10 dan 11. Oke, kita baca paragrafnya. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, ini merupakan ide pokok dari paragraf yang pertama, adik-adik. Nah, oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Oke, pertanyaan yang nomor 10 yaitu ide pokok yang terdapat dalam paragraf pertama adalah, yang Katri di garis bawah ini merupakan ide pokoknya adik-adik, yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Kemudian lanjut ke soal nomor 11. Informasi penting yang terdapat dalam paragraf kedua adalah, tadi paragraf kedua itu membicarakan tentang manusia membutuhkan makanan yang mengandung vitamin. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang C, yaitu manusia membutuhkan makanan yang mengandung vitamin. Kemudian lanjut ke soal nomor 12. Suatu kalimat yang berisi opini atau pendapat akhir yang meliputi keseluruhan isi paragraf dinamakan titik-titik. Oke, yang A itu ada sinopsis. Nah, sinopsis itu merupakan bentuk ringkasan sebuah karya sastra seperti novel dan lain-lain, adik-adik. Kemudian yang B ada ringkasan. Nah, ringkasan itu merupakan penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk singkat. Kemudian yang option C itu ada simpulan. Nah, simpulan ini merupakan inti dari keseluruhan informasi suatu teks bacaan atau paragraf. Kemudian yang D itu ada kata kunci, merupakan kata yang menonjol di dalam sebuah paragraf. Nah, sesuai pertanyaannya yaitu yang berisi opini atau pendapat akhir yang meliputi keseluruhan isi paragraf itu dinamakan dengan, jawaban yang paling tepat adalah simpulan, yaitu option yang C. Oke, kemudian kita lanjutkan ke muatan pelajaran IPA. Nah, soal nomor 13, kita perhatikan. Pada perkembangbiakan generatif, bagian bunga yang berperan sebagai sel perkembangbiakan jantan adalah, perkembangbiakan generatif itu yaitu bunga, adik-adik. Nah, yang berperan sebagai sel perkembangbiakan jantan adalah, tepat sekali, yaitu benang sari. Nomor 13 jawabannya yang A. Nah, di sini ada kepala putih. Nah, kepala putih itu merupakan sel perkembangbiakan betina pada bunga. Kemudian ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini fungsinya untuk mempercantik bunga, adik-adik. Kemudian ada kelopak bunga, yaitu berfungsi untuk melindungi bunga ketika bunga masih kuncup, adik-adik. Nah, jawaban yang paling tepat adalah option yang A.
Lanjut ke soal yang nomor 14, penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari itu jatuh di atas kepala putik pada bunga yang lain yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Nah, penyerbukan ini disebut dengan penyerbukan, ya betul sekali, yaitu penyerbukan bastar atau penyerbukan hibridisasi. Nah, nomor 14 jawabannya yang B. Oke, di sini ada penyerbukan sendiri adik-adik. Nah, penyerbukan sendiri itu merupakan serbuk sari jatuh tepat di atas kepala putik bunga itu sendiri. Nah, itu disebut dengan penyerbukan sendiri. Kemudian di sini ada penyerbukan silang. Nah, serbuk sarinya itu jatuh di atas kepala putik bunga yang lain tetapi masih dalam satu jenis bunga. Varietasnya sama adik-adik. Kemudian penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga yang lain tetapi masih di dalam satu tumbuhan. Oke, jadi jawaban nomor 14 itu adalah option yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal nomor 15. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, hubungan antara nama tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya yang benar adalah, oke, di sini ada wortel. Nah, wortel itu berkembang biak dengan umbi akar, kemudian yang kedua ada kunyit, yaitu dengan akar tinggal, kemudian bawang putih itu dengan umbi lapis, kemudian bambu itu dengan tunas, dan kentang itu dengan umbi batang. Oke, kita perhatikan kolom yang di sebelah kanan, ada umbi lapis, akar tinggal, umbi akar, umbi batang, dan tunas. Nah, kita cocokkan. Yang pertama itu ada wortel. Wortel itu nomor 1. Pasangannya adalah umbi akar. Umbi akar itu adalah yang nomor C. Oke, 1 itu pasangannya yang C. Kemudian yang kedua itu ada kunyit. Nah, kunyit itu cara perkembangbiakannya dengan akar tinggal. Nah, akar tinggal ini yang nomor B. Sehingga 2 pasangannya B. Kemudian bawang putih itu umbi lapis. Nah, nomor 3 pasangannya adalah yang A. 3 berpasangan dengan A. Kemudian bambu itu dengan tunas. Nah, bambu itu nomor 4, tunas adalah yang E. Sehingga 4 sama dengan E. Kemudian kentang nomor 5 yaitu dengan cara umbi batang. Umbi batang itu adalah yang D. Sehingga 5 pasangannya itu adalah yang D. Nah, kita cocokkan optionnya sekarang. Yang option A itu ada 1 pasangannya B. Kita perhatikan 1 itu pasangannya C adik-adik. Oke, yang A ini sudah pasti salah. Kemudian yang B itu ada 2 pasangannya B. Nah, kita perhatikan di sini nomor 2 pasangannya B betul. Kemudian 3 pasangannya C. Kita perhatikan di sini 3 pasangannya A. Nah, bisa dipastikan option yang B ini salah. Kemudian yang C ada 3 pasangannya A. Kita perhatikan 3 pasangannya A betul. Kemudian 4 pasangannya E. 4 pasangannya E betul. Kemudian 5 pasangannya C. Nah, di sini ternyata 5 pasangannya D adik-adik. Sehingga yang option C ini bisa dipastikan salah. Kemudian option yang D kita perhatikan 1 pasangannya C, 1 pasangan C, 3 pasangan A, 3 pasangan A, 5 pasangan D, 5 pasangan D. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah option yang D. Oke, lanjut ke soal yang nomor 16. Perhatikan gambar berikut ini. Cara perkembangbiakan tanaman seperti pada gambar tersebut adalah, jadi rantingnya itu dirundukkan adik-adik. Nah, setelah merunduk ini akan menghasilkan tanaman yang baru. Sehingga berdasarkan gambar, cara perkembangbiakan tanaman seperti ini yaitu dengan cara merunduk. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal, Deklarasi Bangkok itu yaitu pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang C. Oke, lanjut kita perhatikan di sini ada sebuah foto adik-adik. Nah, nama tokoh dan asal perwakilan negara pendiri ASEAN sesuai pada gambar tersebut adalah, nah, ini adalah tokoh Tun Abdul Razak adik-adik, yaitu berasal dari Malaysia. Nah, sehingga option yang paling tepat itu adalah option yang A. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 23. Makna warna biru pada lambang ASEAN adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan di sini ada option yang A yaitu keberanian dan semangat perjuangan. Nah, ini adalah makna warna merah pada lambang ASEAN, adik-adik. Kemudian yang B, kemakmuran dan kesejahteraan. Makna warna kuning. Kemudian di sini ada perdamaian dan keamanan. Nah, dari warna
biru, kemudian kehormatan dan kesucian itu merupakan makna dari warna putih pada ASEAN. Sehingga makna warna biru pada lambang ASEAN adalah melambangkan perdamaian dan keamanan, yaitu option yang C. Pengertian seni patung yang benar berikut ini adalah, jadi di sini ada seni patung. Nah, seni patung itu merupakan 3 dimensi, adik-adik. Nah, karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, tinggi, sehingga dapat dilihat dari segala arah, adik-adik. Nah, maka pengertian seni patung yang benar yaitu karya seni rupa 3 dimensi yang dapat dilihat dari segala arah. Maka jawaban yang paling benar itu adalah option yang A. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar nomor 27 ini ada gambar patung, yaitu patung sapi, adik-adik. Berdasarkan bentuk patung seperti gambar tersebut, termasuk jenis patung titik-titik. Di sini ada patung religi. Nah, patung religi itu biasanya digunakan untuk pemujaan pada beberapa agama, adik-adik, yaitu misalnya patung dewa, seperti itu. Kemudian yang B itu ada figuratif. Figuratif ini merupakan patung yang didesain mengikuti bentuk-bentuk tertentu, adik-adik. Misalnya patung manusia, kemudian patung hewan, dan lain sebagainya. Jadi seperti ini. Kemudian yang C itu ada monumen. Monumen itu merupakan patung yang digunakan untuk memperingati peristiwa bersejarah, adik-adik. Misalnya patung ikan, sura, dan buaya, seperti itu. Kemudian di sini ada non-figuratif, yaitu patung dengan bentuk tidak serupa dengan bentuk yang ada di kehidupan nyata, jadi bersifat abstrak, adik-adik. Nah, jadi patung ini merupakan patung yang dibuat atau didesain mengikuti bentuk-bentuk tertentu, nah, yaitu bentuknya sapi, sehingga patung ini disebut dengan jenis patung figuratif. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Agar patung lebih mudah dibuat dan dibentuk sesuai dengan keinginan kita dan dapat dibuat dengan teknik mencetak dan membutsir, maka bahan yang digunakan adalah titik-titik. Di sini ada membutsir. Di sini ada membutsir. Nah, membutsir itu artinya teknik membuat patung dari bahan lunak, adik-adik, seperti tanah liat, kemudian plastisin, dan lain sebagainya. Kita perhatikan option yang ada. Di sini ada tanah liat, batu padas, marmer, dan kayu. Nah, jadi batu padas, marmer, dan kayu itu merupakan bahan yang keras, sedangkan tanah liat itu termasuk bahan yang lunak, sehingga bahan yang digunakan untuk teknik mencetak dan membutsir itu adalah yang A, yaitu tanah liat. Kemudian soal yang terakhir yaitu dalam merancang pembuatan patung ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Setelah memulai gambar sketsa, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah A. Menentukan ide, B. Memilih bahan baku, C. Menentukan teknik pembuatan, D. Memamerkan patung yang telah dibuat. Nah, adapun tahap yang dilakukan dalam merancang sebuah patung itu yang pertama adalah menentukan ide, adik-adik. Setelah menentukan ide yaitu menggambar sketsa, kemudian setelah menggambar sketsa itu yaitu memilih bahan baku. Kemudian yang keempat itu adalah menentukan teknik. Kemudian yang kelima adalah memamerkan patung jika sudah jadi patung tersebut, adik-adik. Nah, setelah membuat gambar sketsa, maka selanjutnya yaitu memilih bahan baku. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah option yang B. Nah, adik-adik, demikian penjelasan pembahasan soal PAS atau penilaian akhir semester untuk kelas 6 tema 1 yang bisa Kak Tridi sampaikan. Semoga apa yang Kak Tridi jelaskan dan apa yang Kak Tridi sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian dan juga semoga kalian pahami. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan share juga video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan mengenai soal PAS. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari channel ini. Baiklah adik-adik, akhir kata Kak Tridi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.